Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Nurjana dengan NIM 230907500028. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Perancangan dan Implementasi QR Digital Menu Berbasis Web dengan Visual Produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, studi kasus kafe alternatif. Baik, untuk latar belakang, UMKM kuliner menyumbang 61,07% PDB dan 97% tenaga kerja. Namun lebih dari 70% masih menggunakan sistem manual yang menimbulkan antrean dan kesalahan pesanan. Industri kafe yang menyumbang 41,4% ekonomi kreatif juga belum sepenuhnya menerapkan layanan digital. Kafe alternatif mengalami masalah serupa dengan menu fisik tanpa gambar dan pencatatan manual yang membuat karyawan kewalahan pada jam ramai. Penelitian menunjukkan QR digital menu mampu meningkatkan efisiensi hingga 35% dan mengurangi kesalahan pesanan. Baik, untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana perancangan sistem QR digital menu berbasis web pada kafe alternatif? Yang kedua, bagaimana model bisnis menerapkan sistem QR digital menu berbasis web dengan visual produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Yang ketiga, bagaimana evaluasi sistem QR digital menu berbasis web dengan visual produk pada kafe alternatif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan pelanggan? Untuk tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan proses perancangan sistem QR digital menu berbasis web dengan visual produk pada kafe alternatif. Yang kedua, mendeskripsikan model bisnis penerapan sistem QR digital menu berbasis web pada kafe alternatif agar dapat mendukung proses pemesanan dan pelayanan yang lebih efektif. Yang ketiga, mengevaluasi sistem QR digital menu berbasis web dengan visual produk pada kafe alternatif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan pelanggan. Untuk manfaat penelitian sendiri, yaitu penelitian ini memperkaya literatur mengenai digitalisasi layanan kuliner dan pengembangan sistem pemesanan berbasis QR sekaligus menjadi acuan bagi kafe alternatif dan UMKM kuliner dalam menerapkan layanan pemesanan digital yang lebih efisien. Selain itu, sistem ini mendukung praktik ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas serta mendorong transformasi digital UMKM secara berkelanjutan. Untuk kajian teori yang pertama, transformasi digital. Teori transformasi digital adalah perubahan proses manual ke teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan daya saing usaha kuliner. Yang kedua, pemasaran digital. Teori pemasaran digital memanfaatkan internet untuk menjangkau pelanggan lebih luas dan meningkatkan minat beli melalui konten visual yang mudah diakses. Yang ketiga, teori sistem informasi, yang dimana mengelola data dan proses bisnis secara otomatis agar pemesanan lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau. Yang terakhir ada teori kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tercapai ketika layanan cepat, jelas, dan mudah digunakan sehingga mendorong loyalitas dan pemilihan ulang. Baik, untuk penelitian terdahulu, di sini saya memuat 5 penelitian nasional dan 2 internasional. Baik, selanjutnya untuk kerangka berpikir. Penelitian ini muncul karena sistem pemesanan manual di kafe alternatif menyebabkan antrean yang lama sehingga dibutuhkan transformasi digital. Teori pemasaran digital, sistem informasi, dan kepuasan pelanggan digunakan untuk mendukung pengembangan menu digital untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan metode R&D dan pendekatan 4D, sistem dikembangkan sesuai kebutuhan. Hasil akhirnya adalah QR menu berbasis web dengan visual produk untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu dengan metode R&D atau Research dan Development untuk mengembangkan dan menguji keefektifan sistem QR menu berbasis web di kafe alternatif dengan pendekatan 4D yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate yang memastikan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan minim kesalahan. Dan untuk waktu dan tempat penelitian yaitu dilaksanakan di kafe alternatif Jalan Mapala Raya nomor 5 Makassar selama 4 bulan. Baik, selanjutnya untuk desain penelitian. Desain penelitian adalah kerangka sistematis yang mengatur alur penelitian agar berjalan terarah, terstruktur, dan efektif. Nah, desain ini memandu proses mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi sehingga setiap tahapan berjalan logis, konsisten, dan meminimalkan kesalahan. Dengan desain yang tepat, hasil penelitian dapat diukur, teruji, dan juga dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Populasi penelitian berjumlah 750 pelanggan dan melalui rumus Lovin ditentukan 88 responden. Untuk fokus penelitian, berfokus pada pengembangan dan penerapan QR menu berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pemesanan dan mengurangi
kesalahan layanan, serta mengevaluasi pengalaman dan kepuasan pelanggan setelah menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya untuk prosedur penelitian, tahap pertama yaitu ada tahap define, yaitu mengidentifikasi masalah pemesanan manual di kafe alternatif. Yang kedua ada tahap desain, yaitu merancang prototipe tampilan dan alur kerja QR menu termasuk visual produk. Yang ketiga ada tahap develop, yaitu mengembangkan sistem QR menu berbasis web sesuai prototipe. Yang terakhir ada tahap disseminate, yaitu menerapkan sistem dalam operasional kafe, menguji penggunaan dan mengumpulkan umpan balik untuk menilai efektivitas. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, yaitu disusun secara terarah agar data yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan penelitian, yaitu observasi, yang mana kita melakukan dengan cara mengamati langsung. Yang selanjutnya ada wawancara dilakukan kepada pengelola dan juga beberapa pelanggan, dan yang terakhir ada kuesioner yang diberikan kepada pelanggan setelah penerapan sistem. Selanjutnya untuk instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa lembar observasi, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya untuk teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan untuk mengolah data dari observasi, wawancara, dan kuesioner agar dapat menilai efektivitas, yaitu dimulai dari kebutuhan sistem hingga pengukuran kegunaan dan kepuasan pengguna. Metode yang digunakan yaitu UML dan prototype, Business Model Canvas atau BMC, serta Sistem Usability Scale atau SUS. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan sendiri, yang pertama hardware-nya yaitu laptop, smartphone, dan printer. Untuk software-nya ada XMPP, WordPress, VS Code, dan Google Forms. Baik, sekian untuk pemaparan proposal penelitian saya. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.